Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kepada anak-anakku sekalian, khususnya kelas 8. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kisi-kisi penilaian tengah semester atau mid semester untuk semester ganjil. Baik, kita langsung saja. Mulai dari indikator yang pertama, yaitu menentukan suku berikutnya suatu barisan bilangan. Jadi kita mau tahu bagaimana cara menentukan suku berikutnya. Contoh bilangannya ini 2, 5, 8, 11, 14, berapa suku berikutnya di sini? 3 bilangan diminta. Untuk mengetahui itu kita harus tahu berapa bedanya dulu setiap bilangan. Di sini dari 2 ke 5 bedanya adalah 3. Dari 5 ke 8 bedanya juga 3. 8 ke 13 juga selisihnya 3. Demikian terus beda-beda 3 atau ditambah 3. 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 8. 8 tambah 3 11, 11 tambah 3 14, kemudian tambah 3 juga ini 14, dapat 17. Kemudian tambah 3 lagi, 17 tambah 3 20. Kemudian tambah 3 lagi dapat 23. Dengan demikian ini 3 suku berikutnya adalah 17, 20 dan 23. Berikutnya soalnya 1 2 3 5 5 8. Ini bilangan kalau kita lihat tidak teratur bedanya, ini beda 1, beda 1, beda 2, beda 1, beda 3 dan seterusnya. Jika demikian kita melihat kemungkinan lainnya. Misalnya ini dari 1 ke 3 beda 2, dari 3 ke 5 beda 2. Kemudian dari ini 2 ke 5 beda 3, dari 5 ke 8 beda 3. Otomatis untuk bilangan berikutnya di sini ini beda 2, 5 ke beda 2 dari 5 berapa itu? Dapat 7. Jadi 7. Kemudian berikutnya ya ini lagi beda 3 lagi di atas. Jadi 8 tambah 3 sama dengan 11. Kemudian 7 ke ini beda 2, dapat 9. Jadi kalau tidak teratur kita lihat kemungkinan lainnya. Misalnya lompat begini, di atas juga lompat sehingga didapat pola barisan yang diminta soalnya. Oke, berikutnya kalau bilangannya 1 1 2 3 5 8. Bagaimana mencari suku berikutnya ini? Kalau kita lihat bedanya ini juga tidak teratur. Kita mau lompat-lompat juga tidak teratur lompatannya. Sehingga kemungkinan lainnya adalah kita lihat barisan apa ini. Ternyata diperoleh bahwa ini termasuk barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci itu adalah menjumlahkan dua suku sebelumnya untuk mendapatkan suku berikutnya. Misalnya 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8, 8 tambah 3, 5 tambah 8, 13. Kemudian 8 tambah 11, 21. 13 tambah 21 sama dengan 33. Jadi barisan Fibonacci itu dijumlahkan tergantung dua bilangan berikutnya ya, sebelumnya. 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5, 3 tambah 5 8, 8 tambah 3 8 5 tambah 8 13, 8 13 21, 13 tambah 21 sama dengan 34. Maaf salah tulis di sini. Mestinya 34. Jadi ini termasuk barisan Fibonacci. Berikutnya, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Perhatikan pola bilangan berikut. 2 maaf. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Sebuah lampu hias berubah warna dari hijau ke kuning, kemudian ke merah, dan seterusnya berubah setiap 2 detik dengan pola yang sama. Warna lampu apakah menyala pada urutan ke-100? Nah, ini untuk melihat urutannya ini. Urutan 1 adalah hijau. Kita buat dulu seperti ini tabelnya. Pertama hijau, kedua kuning, ketiga merah, kembali keempat hijau, kelima kuning, ke-6 merah, dan kembali ke-7 warna hijau, dan seterusnya. Kira-kira kalau urutan 11 itu 100 maksud saya, itu warna apa dia dapat. Untuk melihat itu kita harus tulis dalam kondisi seperti ini ya. Kita tulis barisannya. Hijau itu 1 4 7 10. 1 4 7 10. Ini lompat 3 atau ditambah 3,
sampai dan seterusnya. Kuning juga begitu, ditambah-tambah 3, 2, 5, 8, 11, tambah-tambah 3 dan seterusnya. Merah juga 3, 6, 9, 12 dan seterusnya tambah-tambah 3. Sehingga barisan ini kalau dilanjutkan, nah di antara 3 ini yang mana dapat 100? Ternyata kalau kita teruskan itu ternyata dapat lampu hijau. Jadi kalau adik-adik lanjutkan ini tambah-tambah 3 nanti dapat di sini 100 pada lampu hijau. Jadi pada urutan ke 100 lampu hijau menyala. Berikutnya, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Jika angka pada bilangan 1, 3, 3, 4, 6, 4, kembali lagi 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4 dan seterusnya. Kira-kira kalau pula ke 100, angka berapa didapat? Soalnya nanti dalam mid semester belum tentu ke 100 ya, bisa saja ke 200. Ini hanya contoh ke 100. Bagaimana mengetahui bilangan ke 100? Sama tadi ya, melihat polanya. 1, kita tulis di bilangan 1, 3, 3, 4, 6, 4. Jadi bilangan pertama 1, bilangan kedua 3, bilangan ketiga keempat, bilangan keempat 4, bilangan kelima 6, bilangan keenam 4, bilangan ketujuh kembali 1, bilangan kedua, bilangan ke-8 3, bilangan ke-9 3 dan seterusnya sampai nanti bilangan ke 100 berapa? Nah, untuk menjawab ini sama caranya tadi, kita buat keadaannya seperti ini. Angka 1. Angka 1 ini ditulis seperti ini. 1, 7, 13 dan seterusnya. Ini tambah-tambah 6. Angka 2 juga mulai dari 2, 8, 14 juga ditambah 6. Demikian juga angka 3 ditambah-tambah 6, angka 4 ditambah-tambah 6, angka 6 ditambah 6, tambah 4 tambah. Sehingga kalau diteruskan ini, salah satunya diteruskan ini, salah satunya akan mendapatkan 100. Dan kalau diteruskan ternyata di sini angka 4 di sini ada nanti 100. Sehingga disimpulkan bahwa pada urutan ke 100 itu adalah angka 4. Ya, demikian adik. Kita lanjut. Sekarang soalnya seperti ini. Jika pasangan berikut dilanjutkan, maka pasangan bilangan 30 adalah ini 1, 3, 2 pasangannya, 2 pasangan 8, 3 pasangan 15. Kira-kira kalau diteruskan pasangannya 30 berapa? Kita harus lihat dulu polanya ini. 1, 3, 2, 8. Kita harus lihat polanya sehingga bisa nanti didapatkan di sini. Caranya adalah kita buat tabel seperti tadi. 1 untuk mendapatkan 3 itu 1 kali 3. Kemudian 2 pasangan 8 untuk mendapatkan 8 2 kali 4. 3 untuk mendapatkan 15 3 kali 5 dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat kesimpulannya ini bahwa bilangan ada di sini ditambah 2. 1 tambah 2 3 berarti 1 kali 3 ini. 2 tambah 2 4 berarti 2 kali 4. 4 ditambah 2 6 berarti 4 kali 6. Ditambah 2 5 tambah 2 7 berarti 5 kali 7. 6 tambah 2 8 berarti 6 kali 8. Kalau begitu untuk mendapatkan pasangannya 30 tambah 2 32. Berarti 30 kali 2 960. Jadi pasangan dari 30 adalah 60. Baik, kita ke bidang koordinat Kartesius. Saya ingatkan kembali anak-anakku sekalian bahwa dalam bidang koordinat Kartesius ada 4 daerah. Daerah ini namanya kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, kuadran 4. Dilihat di tayangan ini, titik P itu berada di kuadran 1. Positif ya, X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 ini X-nya positif, Y-nya X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Sehingga kalau ada soal seperti ini, kuadran berapakah titik min 2,4? Nah, kita cari dulu di mana letaknya min 2,4. Min 2,4 itu berada di sini ya. Min 2 X min 2, Y-nya 4. Berarti di sini. Berarti dia berada di kuadran kedua. Demikian juga kalau 2,4. 2,4 di sini. X-nya 2, Y-nya 4. Berarti letaknya di sini. Berarti dia berada di kuadran keempat. Karena 2,4 sini dia berada di kuadran keempat.
Baik, demikian saja yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah semangat belajar. Demikian, terima kasih. Jangan lupa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada tambahan sedikit yang terlupakan tadi, yaitu masih berkaitan dengan pola bilangan. Misalnya begini, perhatikan pola bilangan berikut 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8, 11. Bagaimana mengetahui polanya dari 2 ke 5, 4 ke 7, 6 ke 9, 8 ke 11. Dengan melihat ini kita melihat dengan melihat polanya ini, bilangan yang ada di sini ternyata kita mendapatkan bahwa bilangan ini ditambah 3. 2 tambah 3, 5, 4 tambah 3, 7, 6 tambah 9, 3, 9, dan seterusnya. Misalnya ada bilangan lagi ini 2,5, 4,11, 6,17, 8,23. Bagaimana melihat polanya ini? Nah, ternyata kita setelah di di sini bedanya 25 adalah 3, 4, 11 bedanya 7, ini 6, 11 bedanya 11, dan seterusnya tidak tetap bedanya, maka kita cari kemungkinan lainnya. Nah, setelah dicari-cari, diperhatikan ternyata di sini bilangan pertama dikali 3, kemudian kurangi 2. 2 kali 3 6, dikurang 1 5, 4 kali 3 dikurang 1 11, 6 kali 3 kurang 1 17, dan 4 kali 3 kurang 1 dapat 24. Sehingga pola bilangan di atas dikali 3 baru dikurangi 1. Demikian tahapannya tadi. Saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.